Selama sepekan terakhir ada 3 peristiwa pemulangan paksa pasien oleh pihak keluarga di Makassar, Sulawesi Selatan. Pengambilan paksa tersebut diduga terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya penularan corona. Tolong berikan kami jalan. Angka gigi. Pernah gigi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong Pak bukakan jalan. Atau jenazah ini akan kami simpan di tengah jalan. Lepaskan kami jalan. Selama sepekan terakhir, sejumlah peristiwa pengambilan paksa PDP COVID-19 terjadi di Kota Makassar. Mulai dari video pemulangan jenazah pasien COVID yang terjadi di Rumah Sakit Stella Maris. Peristiwa yang sama juga terjadi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19, yakni Rumah Sakit Dadi Makassar. Kejadian pemulangan paksa ini terekam CCTV rumah sakit. Pihak keluarga menerobos masuk ke ruang perawatan dan membawa jenazah pasien yang meninggal dunia untuk dimakamkan tanpa protokol COVID-19. Sementara itu di Rumah Sakit Lamuang Baji, puluhan massa juga menerobos masuk ke ruang perawatan untuk mengambil pasien PDP yang sudah meninggal dunia. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor ID Cabang Makassar, berbagai organisasi profesi kesehatan Makassar resmi menempuh jalur hukum terkait insiden pengambilan paksa jenazah diduga COVID-19 di Kota Makassar. Organisasi profesi kesehatan merasa sangat dirugikan, bahkan mendapat ancaman oleh masyarakat dan pihak keluarga. Sampaikan kembali bahwa dengan pasien masuk pagi, tadi disampaikan sama ahli patologinya, bahwa pengambilan yang celakanya kalau pengambilan itu masuk dengan sore hari, pasien masuk sore hari, pemeriksaan dilakukan pada saat itu. Dia katakan tadi yang paling tercepat itu 1 kali 24 jam, belum ada kendala. Oleh karena itu, dengan menempuh jalur hukum, mereka berharap adanya perlindungan penuh dari pihak kepolisian agar seluruh petugas medis yang bekerja di rumah sakit rujukan tetap fokus dalam menangani pasien COVID-19. Tim Liputan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah tersambung dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, ada Kombes Pol Ibrahim Tompo. Selamat siang, Pak Ibrahim. Selamat siang, Lopi. Pak Ibrahim, ini bagaimana sebenarnya kronologis kejadian pengambilan paksa jenazah ini oleh keluarga? Iya, jadi pertama-tama kita merasa prihatin ya dengan kondisi yang terjadi ini. Apalagi terjadi ini rentet beberapa kejadian dan yang sempat kita lakukan pemeriksaan ini saat ini memang beberapa kasus ini. Nah, mereka semua pada intinya sebenarnya berharap ada perlakuan terhadap keluarganya. Namun mereka mengabaikan adanya protokol kesehatan. Dan akhirnya mereka memaksakan untuk mengambil mayatnya dan dikebumikan seperti biasanya. Nah, dengan kondisi-kondisi ini kan cukup memprihatinkan. Pertama dengan pertimbangan bahwa apabila pasien yang sudah suspek COVID ini dibawa pulang, otomatis pasti akan menyebarkan penyakit kepada masyarakat umum. Namun mereka ini tidak mau mendengarkan protokol yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit dan tetap melaksanakan pengambilan dengan cara memaksa kepada petugas-petugasnya. Baik, oke. Ini organisasi profesi kesehatan juga mengajukan proses hukum atas kejadian ini begitu. Mereka merasa dirugikan. Sejauh ini bagaimana proses hukumnya, Pak? Iya, jadi kemarin memang ada pertemuan dari ID dan memberikan pernyataan sikap bahwa mereka merasa dirugikan dengan kondisi-kondisi pernyataan-pernyataan melalui medsos. Seakan-akan bahwa ini cuma isu yang dibangun-bangun oleh pihak medis, kemudian mereka tidak mau menerima kondisi ini. Nah, pihak ID sendiri meminta perlindungan karena merasa dirugikan dengan kondisi ini, apalagi dengan banyaknya medsos yang membangun isu-isu seakan-akan bahwa ini merupakan bisnis. Nah, dari pihak ID kemarin menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak ID tidak lain memang karena hanya melaksanakan protokol kesehatan yang merupakan standar WHO. Dan juga mereka dilapis oleh etika kedokteran, sehingga tidak ada hal-hal yang seperti yang disampaikan di dalam medsos tersebut. Nah, terkait dengan hal itu, kita akan melakukan penelusuran terhadap pembuat-pembuat isu ini
dan akan kita proses hukum nantinya. Nah, sama saja dengan yang mengambil jenazah paksa ini, kita akan proses hukum semuanya. Baik, untuk ancaman hukumannya bagi pelaku pengambilan jenazah seperti apa, Pak? Jadi sebenarnya sejak diberlakukannya kondisi darurat COVID ini, dan kemudian ada aturan-aturan tentang kekarantinaan kesehatan, sebenarnya sudah ada pidana yang melingkup ke kondisi ini. Namun kita dari kepolisian sengaja mengedepankan upaya-upaya persuasif dan humanis karena pertimbangan-pertimbangan bahwa ini kan memang musibah secara global, nasional dan juga lokal. Nah untuk itu kita melaksanakan upaya-upaya persuasif dengan mengedepankan suasana humanis. Nah masyarakat memahaminya bahwa tidak ada pidana di sini, sehingga apa yang menjadi pemikirannya, keinginannya akhirnya dilakukan. Tetapi seharusnya masyarakat memahami bahwa ini ada pidana, hanya tidak kita laksanakan. Nah, makanya dengan kejadian ini, kita akan melakukan proses hukum terhadap pelaku-pelaku yang mengambil paksa mayat tersebut. Baik, terima kasih Pak Ibrahim sudah bergabung bersama kami di Ayu Siang.